Gimana today? Wah, kacau. Kacau ya? Wah kacau. Susah banget tuh. Kacau banget dashboard gua dari berapa soal ngasal kurang cok. gua belajarnya. Ya, kan Susah sama materinya. Belajar yang bener. Ya gimana namanya Sebenarnya juga. sebenarnya udah paham. Iya. Cuma hilang gitu. Ya walaupun Kurang cuma gitu, kurang. dasar logika. Logika Enggak harus lu ujiannya harus pakai logika terus. Tapi kan Kan banyak- juga ada teorinya juga. Iya ada Boy. teorinya dong Bi. Iya, makanya Nggak lu harus sebatas logika belajar. doang. Ya, makanya Ya, harus belajar mah belajar. udah. Cuma kan gue cuma ngikutin PPT dosen doang. Terserah aja lah hasilnya. Explore bos. Explore biar jadi Albert Einstein deh. Cuma nanti Bil udah. Ntar dulu deh, gua sambil dengerin lagu ya. Ya udah boleh dah. Biar gua Biar kita relax sih. Iya, nenangin pikiran aja. Chill ya. Nenangin pikiran. Ini lagi viral gak sih? Iya lagi. Itu mulu orang-orang pernah nyetel lagu itu Iya. mulu. Lah, enak Put. Bosan juga dengernya. Ini lagunya juga. Statue ya, statue. Iya. Yang statue Statue yang dijogetin BT Rahel itu. Orangnya dijoget itu. Iya. Oh, alah. Iya di statue. Ah. Kayak gitu. Tapi lu tau gak sih fun fact-nya Apa? nih statue lagu dari mana? Dari mana emang lagunya? Gua enggak tahu. Pokoknya di Ambon. Oh, ini lagu orang Ambon. Iya. Tapi kan kalau lu tahu juga ya, lu sadar ya. Lagu orang timur itu yang kayak pesisir laut itu punya nadanya sendiri tau. Emang gimana melodi sama ritmenya? Terus lagunya asik. Ada sendiri gimana? Masalah statue bukan berarti tak mau. Sudah dok. Terus ya kita bahas dulu ya. Oke. Jadi kenapa bisa punya ini sendiri, nadanya sendiri karena emang orang Ambon ini emang suka bermusik sampai akhirnya dia dinobatkan sebagai kota musik di dunia. Oh, gitu. dunia dia? Ambon? Iya, lu nggak tahu ya? Baru tahu ya? Ambon ya? Iya. Iya, di dunia. Kok bisa masuk dunia sih? Gara-gara apaan? Pasti ada faktor-faktornya dong. Iya, ada faktor-faktornya karena Ah. banyak faktor kenapa dia bisa dinobatkan sebagai kota musik dunia. Nah, Ah. ini menurut ini ya jurnal yang pernah gue baca. Ya, gimana Jadi tuh jurnalnya? orang Ambon ini memperkenalkan budayanya juga melalui musik juga. Oh, musik. Iya, dia menceritakan budaya mereka, dia menceritakan tentang kehidupan mereka, Iya. terus ekspresi mereka itu ke Iya. dalam musik. Makanya kadang nah lagu di Ambon tuh lagunya ada yang enjoy, ada yang sedih, Enjoy, tapi ada yang emosional lah iya pokoknya. emosional pokoknya. Tapi kalau lu tahu, lu sadar dia tuh tetap inian apa sih kayak punya Tetap. nadanya sendiri lah. Tetap entertain lah yang ngehibur. Yang di luar dari menghibur, dia juga enak banget lagunya. Menurut gua juga punya nadanya sendiri dibanding yang lain-lain nih. Contoh kedua ada lagu Pica-Pica. Pica. Coba Iya. kita Pica. Lagunya emang kayak lagu timur pada umumnya, cuma Gimana tuh Pica? menurut gua tuh beda gitu. Lagu timur sama Jawa itu beda banget nada-nadanya. Dari segi apa yang bikin beda tuh apa? Nadanya. Nadanya ya. Coba. Iya nih nadanya tuh kenapa bisa balik lagi nih? Kenapa faktornya apa aja sih? Tadi lu nanya ke gua kan. Faktornya tuh identitas sosial dan kolektif. Nah, ini tuh peran penting nih. Karena individu merasa menjadi bagian dari suatu kelompok sosial melalui simbol-simbol yang khas termasuk musik. Musik khas Ambon berperan sebagai penanda identitas bahwa mereka adalah bagian dari komunitas Maluku. Ini menciptakan kebanggaan budaya dan memperkuat ikatan sosial. Karena itu melodi khas yang sering bernuansa emosional dan penuh perasaan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Ambon. Tuh baru poin pertama. Masih ada poin keduanya lagi. Masih banyak poin-poinnya. Iya, masih ada poin psikologi musiknya kalau lu Ya, tahu. gue gak heran sih kenapa gue visual banget. Ah. Karena emang pertama lagunya enak, terus juga dapet gitu emosionalnya. Iya, nih secara Cocok banget. secara psikologis manusia merespon musik melalui emosi melodi Ambon yang cenderung lembut, menyentuh dan harmonis sering dikaitkan dengan kepekaan emosional masyarakatnya. Nah, lu bisa nilai sendiri nih dari setiap lagu yang tadi kita setel nih udah 2 lagu kan. Lagu nih. Lu ngerasa nggak sih ini lagu tuh emosional banget? Iya. Atau kayak kadang ada relate-nya, Iya kadang sih. ada menghiburnya gitu. Gimana ya? Gue tuh kalau ke pantai pasti selalu ini sih kayak Asik ya? Asik banget kayak vibe tuh enak gitu. Kayak santai gitu. Santai ya. Emang gitu, lagu bikin lagu tenang, timur tuh emang happy. punya nadanya sendiri.
Melodi Ambon tuh punya melodinya sendiri. Makanya dia beda dari Jawa, Bali atau apapun itu kan. Karena setiap daerah tuh punya melodi masing-masing. Iya sih. Gue tuh Nah, ngerasa kita banget lagi kalau bahasnya yang Ambon nih. Terus faktor keempat, faktor lingkungan dan sosial nih. Lingkungan alam yang indah dan sosial budaya yang kental dengan nilai kekeluargaan juga mengaruhi bagaimana masyarakat Ambon menciptakan musik. Keindahan alam bisa mempengaruhi kehalusan dan kelembutan nada gitu. Tapi BTW nih, tadi kan kita ngomongin Ambon ya. Iya. Ambon kan gak kayak cuma akan musiknya doang, budaya musiknya kan. bicara soal keindahan ya. Iya. Ambon Lautnya kan indah banget iya, tuh. dikelilingi sama laut kan Ah. Ambon tuh secara geografis ya. Kayaknya dia punya banyak budayanya deh. Lu bisa lu pada tahu nggak sih? Atau lu bisa jelasin ke gua nggak sih? Budayanya itu apa aja? Nah, kayaknya gue pernah baca Bil jurnal soal lautan Oh, di ini Ambon jurnal ya. lu nih? Jurnal ini. Coba lihat. Jadi tuh Ambon punya tradisi melaut Bil. Jadi tuh orang Ambon punya filosofi lah, punya pandangan hidup. Jadi orang Ambon tuh percaya kalau Ambon tuh memiliki hubungan spiritual sama laut yang kuat dan yang kayak Ambon tuh mandang laut sebagai sumber rezeki, sumber kebahagiaan dan sesuatu yang harus dihormati gitu. Gitu. Tapi setahu gua orang Ambon yang jadi nelayan tuh punya cara mereka sendiri buat melaut itu ya. Dia biasanya dari nenek moyangnya turun temurun gitu. Oke, warisan gitu ya. Tradisi Kalau gue berarti. sih gitu ya. Ah. Kalau buat melautnya Oh berarti tradisi kelautannya itu masih kental ya? Masih kental, turun Iya temurun sih. dari leluhur-leluhurnya lah. Wajar sih, soalnya kan lu bisa lihat lah lautnya Ambon tuh bersih. Iya, bagus. secara geografis ya, dikelilingi Iya. laut. karena emang dari kecil tuh dia emang diajarinnya melautnya Beda ya, gitu. dengan cara-cara dia sendiri. Oh, Cara iya. tradisional, Tradisional. culture. Culture ya, gila. Emang sih gue liat dari Banda Neira juga, Wah, gila. Banda Neira ya. Gokil. Ambon ya. Nggak ada obeng. Ada obeng. Gua kayak Apalagi orang- kalau misalkan di deket Banda Neira nyetel statue. Wah, gila. Asik. Masuk. banget. Terus ini ya bicara soal lautan di Ambon itu ada teknologinya perahu tradisionalnya. Yang pertama itu ada banyak nih perahu-perahunya. Pertama ada kole-kole. Kole-kole itu itu apa? adalah Kole-kole. jadi itu kayak perahu tradisional yang kecil yang digunakan buat nangkap ikan di perairan dangkal. Oh. Jadi misalkan perairan dangkal nih, mereka tuh pakai kole-kole buat nangkap ikan-ikan. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada namanya perahu semang-semang. Semang-semang, bukan semak-semak nih. Bukan. Bukan, beda nih. Namanya semang-semang, pakai Oh, NG, pakai semang-semang. NG, bukan pakai K. Bukan, cuma semang-semang. Nah, semang-semang itu adalah perahu yang jauh lebih besar untuk perjalanan jarak jauh. Misalkan orang Ambon mau pergi jarak destinasi yang lumayan jauh, itu makanya perahu semang-semang. Oh Karena- berarti mereka tuh punya bentuk model perahunya sendiri-sendiri ya? Mm-mm. Berbeda-beda gitu ya. Mm-mm. Itulah Indonesia. Nah, terus yang Berbeda-beda terakhir ada tapi namanya ya itu sih cuman 2 perahu itu yang paling di highlight sih dari jurnal yang gue baca. Tapi lu tahu nggak kalau soal tentang nelayannya atau gitu-gitu? Nelayannya, oh iya, gue juga nemu lagi nih. Mereka tuh punya ritual sama tradisinya masing-masing. Jadi mereka ada namanya pesta lompa. Apa tuh? Pesta lompa namanya. Pesta lompa. Lompa Jadi itu kali. pesta lompa tuh adalah perayaan panen ikan. Jadi mereka habis panen ikan nih, yang menimpa di perairan Maluku. Habis itu mereka kayak ada upacara gitu, upacara ya sesi bukan sesi tutup lah, yang nandain kalau itu udah dimulai berakhirnya masa penangkapan ikan di daerah tertentu. Berarti mereka nangkap ikannya itu pakai kalender mereka ya? Kalender mereka, tradisional iya, gitu. kalender mereka. Nah, terus habis nangkap ikan kan banyak nih dirayain. Gitu. Keren juga culture-nya ya. Tradisi mereka yang gitu ya. Banyak budayaannya. Lebih ke ininya sih, kebudayaannya. Ya, kebudayaan. Iya. Culture banget tuh. Iya lagi. Emang berarti emang kaya banget ya Ambon ya. Tapi lu tahu lagi nggak sih tentang Ambon? Paling yang terakhir ya yang gue tahu sih ini bicara soal geografis ya. Heeh. Perubahan iklimnya. Iklimnya ekstrim apa gimana tuh? Jadi tuh perubahan iklim di Ambon tuh ngaruhin sama pola migrasi ikan. Berarti ikan ini bergerak karena migrasi. Ya, tergantung iklim lagi apa. Oh, begitu. Nah, jadi tuh pola migrasi ikan ada modernisasinya. Ada armada yang naik tentang ikan, penangkap ikan, terus ada komersil besar skala Eropa. Gitu. Berarti cuaca itu mempengaruhi migrasi ikan. Berarti mempengaruhi panen ikannya itu. Panennya juga mempengaruhi. Oh. Makanya tadi yang ada pesta tuh yang gue sebut-sebut, itu udah kalendernya kan. Jadi nggak sembarang kita pesta, ada kalendernya. Tapi lu tahu nggak sih kenapa orang Ambon atau Timur tuh rata-rata kulitnya hitam?
Kenapa tuh? Itu apa? Ya, kalau menurut gua orang Ambon berkulit hitam tuh karena dia di dekat pantai ya, otomatis langsung terpapar Kejemur, matahari. Iya, ya. direct ke matahari kan Iya. aktivitasnya. Tapi kan menurut ada jurnal yang pernah gue baca, jadi kenapa mereka seperti itu karena dulu Ambon ini tempatnya rempah-rempah. Rempah-rempah. Jadi banyak pedagang Eropa atau Afrika tuh datang ke inian, ke Ambon. Jadi yang memperbanyak macam-macam beragam Rempah-rempah. orang-orangnya gitu. Iya. Maksudnya kayak ada yang hitam banget, ada yang rada putih atau kayak gimana. ada yang Karena- sawo matang. Iya, pokoknya karena itulah, karena perdagangan itu. Jadi kalau lu tahu dulu tuh tempatnya rempah-rempah, Ambon, makanya orang Eropa tuh dulu jajannya pertama Ambon loh. Iya, karena baik merempah kan. Iya. Soalnya di ya katakanlah Belanda, di sana nggak ada kayak jinten gitu, nggak ada. Nggak ada kayu manis di Kayu Belanda manis nggak juga, ada kan, Mas. kayu manis nggak ada. Nggak ada pala juga tuh. Kepala juga nggak ada. Nggak ada. Iya, Makanya iya. Ambon tuh emang terkenal kaya banget, Bos. Kaya banget ya. Dari segi musik, tradisi berlautnya, Tradisi berlaut. terus dari segi orang-orangnya, Iya. kan ada bicaranya juga beda mereka kan sama kita. Nah, gue suka banget dengerin orang Ambon ngomong tuh enak banget. Lucu ya? Lucu gitu. Lucu ya. Makanya emang gimana ya? Emang Ambon tuh kaya banget. Mungkin teman-teman mungkin itu yang bisa kita Ya. jelaskan, nyepin kita lah tentang Ambon. Sebelumnya kenalin saya Bilal Fadail. Dan Nimnya? teman saya. Sebutin nimnya. Oh iya, nama saya Muhammad Zahid Kamil dan ini teman saya. Saya mau tanya Oke guys, ini adalah video lanjutan dari part 2 yang kemarin guys. Iya. Oke, thank you guys. Jangan lupa like dan